Halo, selamat datang kembali di channel kami Smartly Bull and Bear, channel yang akan selalu membahas isu-isu kejadian yang paling up to date. Nah, seperti biasa bersama saya sama Pak Erwan. Apa kabar Pak Erwan? Baik, alhamdulillah Pak Rofi. Oke, nah kali ini kita akan membahas tentang ini Pak, PHK massal Betul. di seluruh dunia maupun di Indonesia. Nah, kemarin ini yang paling hangat, ini baru saja kemarin Pak, tanggal 20 November itu kan ada ini ya, PHK massal raksasa bank kita nih Pak, Citibank. Citigroup ya. Citigroup dan Citibank. Nah, gimana kita mulai dari situ Pak? Oke, boleh. Gimana menurut Bapak ini Citibank? Oke, mungkin ini efek yang mungkin terjadi akan terus-menerus ya. Mungkin nanti ada bank-bank lain, karena memang ini sesuatu yang memang sudah menjadi akibat dari perubahan ekonomi global ya, resesi yang ada. Terus kemarin ditambah COVID kemarin Pak, itu sangat-sangat memukul perbankan ya, baik nasional maupun internasional, apalagi Citigroup ini kan company besar ya. Mungkin mereka punya risk management sendiri dan mereka memutuskan ya untuk menjual ya, dan untuk melepas beberapa segmen pasar mereka ke salah satu bank besar juga ya, UOB ya, yang bank ya, khususnya di Indonesia. Seperti itu Pak. Jadi memang Citibank itu mengalihkan bisnis, satu jalur bisnisnya, salah satunya itu adalah commercial banking Pak. Betul. Jadi di situ termasuk di dalamnya ada tabungan dan kartu kredit yang paling banyak Citibank itu kan pemegang kartu kredit ya. Saya dulu pernah punya Pak. Ya, sama-sama. Pasti ya, kalau setiap orang dulu tuh pasti punya keren ya, punya kartu kredit Citibank. Gitu. Nah, dia mengalihkan komersial bisnisnya itu ke salah satu bank besar juga Singapura ya, UOB. Mungkin ini salah satu efisiensi Pak. Efisiensi dari bank ya, karena memang mungkin cost-nya terlalu besar ya, karena jumlah orang untuk hampir 5.000 kalau nggak salah ya. 5.400 ya, itu artinya membuang risiko itu ke UOB ya, tinggal nanti UOB bisa menghandle ini atau tidak ya, kita lihatlah ya. Tapi memang kondisinya berubah, sangat-sangat berubah setelah memang beberapa kejadian-kejadian yang menimpa global ya, dan ditambah lagi update yang terakhir ini juga membuat semua sektor terpukul ya. Ya, memang mungkin itu salah satu strategi bisnis mereka Pak ya, mengalihkan risiko ke bank yang lain. Oke. Nah, kalau di Indonesia sendiri Pak, saya punya data dari Kementerian Tenaga Kerja nih, sampai bulan Juni lalu yang terdampak PHK di Indonesia itu sebesar 8.600, lumayan ya, 8.067 orang Pak. Dan itu terbanyak di Provinsi Jawa Barat. Nih, besar 5.200-an ya. Betul. Nah, mungkin Jawa Barat karena banyaknya pabrik-pabrik ya di Jawa Barat. Nah, menurut Bapak gimana Pak dampak di Indonesia kayak gitu? Jawa Barat salah satu provinsi memang dari segi penduduk juga luas ya, banyak dan luas, dan memang Jawa Barat ini dulunya memang famous di industri tekstil ya, dan memang sampai sekarang itu mungkin kita bisa hitung lah, mungkin hanya beberapa company yang besar yang bisa bertahan ya, memang kuat untuk bisa itu, dan memang imbasnya terhadap sektor pakaian ya, itu juga sangat berpengaruh ya, karena memang daya beli masyarakat juga cukup rendah ya, karena memang ya kalau kita lihat kebutuhan pokok untuk baju mungkin orang udah nggak mikir Pak, yang dipikirkan gimana cara besok untuk makan. Iya betul sekali, apalagi tambah sekarang harga komoditas kita tinggi terus ya, kalau udah naik udah susah turun gitu. Jadi mungkin ya wajar sih kalau menurut saya, memang masanya sudah berakhir ya, dan memang kalau dipikir, kalau kita sebagai owner ya, mungkin saya lebih suka ambil barang dari Cina Pak. Ya, karena cost-nya, iya betul, saya harus nggak usah, itu efeknya sebenarnya. Makanya mereka pikir mending saya ambil barang dari China, terus saya jual lagi ke kita gitu, Indonesia gitu. Nah, berarti efek dari COVID itu sudah terasa sampai sekarang, masih terasa Pak ya? Karena kita tahu bahwa selama COVID
orang itu tidak boleh bersosialisasi, tidak boleh, akhirnya digantikanlah, nanti mungkin kita akan bahas Pak dengan AI ini Pak ya. Betul. Bahkan beberapa bank mungkin sekarang kita nggak perlu datang ke bank, Betul. online semua udah bisa. Jadi artinya penggunaan orang, manusia sebagai sumber daya itu nanti akan digantikan oleh AI. Ya, robot ya. Robot ya. Oke. Nah, kemudian faktor-faktor apa saja sih Pak yang mendukung pemecatan ini loh, pemutusan hubungan kerja ini, faktornya apa aja sih? Mungkin banyak ya, beberapa company mungkin berbeda ya, company yang sudah existing sama company yang baru tumbuh ataupun baru berdiri ya. Kita bisa lihat fenomena dulu startup ya. Startup banyak yang dulu memang booming sekali ya, setelah terjadi COVID langsung semua udah close ya. Nah, salah satunya kita juga banyak lihat mungkin di sekeliling kita aja Pak Rocky. Dulu kita lihat ada tokonya atau ada bangunannya, sekarang sudah nggak ada ya gitu loh. Nah, mungkin saya coba bahas tentang ruang guru lah ya. Ruang guru ini mungkin mereka juga mengakui bahwa mereka terlalu cepat untuk melakukan ekspansi dan mempunyai karyawan cukup banyak ya, sehingga setelah itu demand-nya berkurang dan memang COVID sudah selesai, mungkin balik lagi dan itu membuat mereka langsung tidak sebanyak pada saat dia start ya. Betul, mungkin salah perhitungan juga ya. Jadi mungkin macam-macam sebabnya sih. Efisiensi juga sama udah pasti ya. Mereka melihat perlu efisiensi untuk terutama untuk biaya-biaya produksi ya. Ya betul. Itu. Nah, kalau di Amerika juga sangat, sektor tenaga kerja ini sangat pengaruh sekali Pak ya. Sangat pengaruh. Nah, kita tahu bahwa PMI kita US itu kemarin turun ya 51,5. Itu level terendah sejak Mei 2023. Betul. Gimana tuh Pak? Oke. PMI, kalau indikator PMI dalam ekonomi Amerika itu memang rumusnya memang masih di atas 50 sih masih oke. Memang itu di bawah ya rekor. Biasanya sih 52, 53 sampai 55 ya. Asal memang jangan sampai di bawah 50. Kalau di bawah 50 itu indikator sudah pur ya, sudah merah lah. Ini sekarang mungkin yellow ya, masih yellow ya. Tapi memang ini ada indikasi warning ya. Mungkin kedepannya mungkin akan bisa cukup turun lagi ya, karena memang kondisinya perlu recovery, perlu waktu ya. Dan ini apa, kita di global ini bisa recovery cepat ya, termasuk Indonesia. Program G20 kemarin juga meeting mereka itu membahas untuk efisiensi segala macam ya. Energi juga sama ya. Itu salah satu solusi untuk mengatasi dari kondisi ekonomi yang ada sekarang ya. Nah, tadi Bapak singgung juga daya beli masyarakat lemah itu Pak ya. Jadi itu sangat berpengaruh juga Pak terhadap kalau orang nggak banyak beli, pabrik juga nggak banyak bikin. Produksi. Makanya PMI-nya jadi jelek. Benar sekali. Gitu. Oke. Nah, prediksi di Amerika nih kuartal pertama katanya sih resesi lagi nih Pak. Betul. Nah, gimana prediksi Bapak? Banyak analisis ya mengatakan memang resesi akan 2024 menjadi penentu sebenarnya ya kalau di secara Amerika, karena memang satu inflasi Amerika ini cukup tinggi dan suku bunga sampai bulan September kemarin itu sudah hampir 5,5% ya. Itu tertinggi dalam sejarah mereka juga dalam satu dekade ya. Mereka menaikkan secara masif ya sampai 5,5% lebih lah. Ya, itu jadi bisnis jadi teriak-teriak itu pasti ya. Tapi kemungkinan besar itu juga akan berdampak efek di tahun 2024, dan memang kondisi ini memang sudah diprediksi sebelumnya oleh para ekonom ya. Nah, memang ini salah satu resiko lah ya. Memang kalau Amerika kena, semua pasti akan kena juga, termasuk Indonesia ya, yang akan berdampak imbas. Karena saya lihat juga Pak, leading indikator semua tuh mengalami pelemahan ya. Jadi kalau leading indikatornya saya sudah lemah, ya berarti ekonominya pasti otomatis ikut menyusut. Nah, terus gimana Pak persiapan kita nih menghadapi itu ya? Kita juga khawatir dong Pak, kena layoff, kena pemecatan ya Pak. Kita sebagai saat ini masih bekerja, yang teman-teman mungkin perlu disampaikan apa nih sebagai kita sebagai masih bekerja biar nggak kena pemecatan atau PHK itu Pak? Kira-kira. Ya mungkin pandangan saya ya,
dalam bekerja tentunya balik ke personal masing-masing ya. Satu memang kualitas SDM itu harus ditingkatin ya. Memang itu jadi peran utama ya. Company juga harga company itu bukan ditentukan dari banyaknya atau besarnya perusahaannya, kantornya, fisiknya, tapi yang mahal itu adalah SDM. Ya. Jadi kalau SDM-nya mengupgrade dirinya ya, punya kapasitas, punya integritas, saya pikir itu bisa mengurangi sedikit resiko dan untuk SDM itu berkontribusi ya untuk Tapi memang peran pemerintah sekarang memang kan masalah Indonesia ini memang kompleks ya Pak ya. Masalah UMR segala macam, memang antara pemerintah, pekerja dan company itu memang tujuannya beda-beda ya. Artinya kalau gampang sih sebenarnya naikin gaji sebenarnya, tapi ya mereka tidak lama juga tutup buat apa gitu loh kan. Jadi sebenarnya harus win-win solusi sebenarnya antara pekerja dan company di tengah-tengahnya pemerintah. Mungkin banyak cara pemerintah masih subsidi ya kan. Bukan hanya menaikkan dari gaji tapi memberi fasilitas kepada para pekerja sebenarnya ya. Dimudahkan untuk UMKM itu dimudahkan sekali Pak sekarang. Betul ya. Karena salah satu-satunya cara yaitu UMKM itu yang bisa menghidupi negara kita ya Pak. Oke, nah itu sedikit sekali pembahasan kita ya mengenai kondisi ketenaga kerjaan kita di Indonesia maupun di luar negeri. Mungkin kedepannya kita akan juga, karena ini kan berpengaruh terhadap efeknya adalah kebutuhan pokok kita Pak ya yang cukup tinggi. Nah nanti mungkin di sesi berikutnya kita akan ke pasar nih Pak. Saya akan cek harga-harga di luar. Memang kondisinya sekarang betul. Barusan memang harga beras sudah pasti ya, terus cabai apalagi ya, memang kondisinya apalagi kita mau pemilu ya, tahun depan berapa 90 hari lagi kita akan pemilu, ini juga akan menjadi sorotan juga ya, dan rupiah masih bertengger di 15.000 atas ya, dan ini juga akan memberikan dampak juga ya, memang berat di situ sebenarnya karena memang terus kondisi dari iklim juga Pak ya. Jadi El Nino ini sangat memukul juga. Makanya kemarin Presiden Jokowi ngambil keputusan untuk mengimpor ya, karena memang kita berpengaruh terhadap produksi dari ini ya, padi kita ya, karena memang musimnya memang agak berpengaruh ya, gitu. Oke, nanti saya akan ke pasar Pak sekalian belanja. Siap. Cek harga sekalian. Ya. Oke, gitu aja Pak. Terima kasih banyak waktunya. Oke, sama-sama Pak Rifki. Pemirsa, terima kasih sudah mengikuti channel kami, sudah menonton video kali ini. Sampai ketemu di video kami selanjutnya.